Jim, ha, kho, dal. Kemarin sudah dijelaskan perbedaan antara jim, ha, dan kho itu hanya di titik saja tuh. Jim ada titik di bawah, ha nggak ada titik, kho titiknya di atas. Cuman hanya di titik saja. Dal dengan zal, ro, dan za itu juga di titik. Saya sampaikan kembali bahwa huruf-huruf hijaiyah itu banyak sama bentuknya, sama persis, nggak ada bedanya. Perbedaannya cuma di titik. Bagaimana bedanya ba, ta, dan sa? Di titik, rumahnya sama. Bagaimana perbedaan nun dan ba? Sama saja, di saat di awal, di tengah, di akhir memang agak beda. Dal, zal, ro, za, ya ini. Sin, shin, itu juga di titik. Nah ini ya, dal. Kemarin kan dal, waladan, waladin, waladun. Tuh. Belajar baca tuh. Tapi untuk ibu dan bapak kelas menengah dan ke atas profesional, bukan hanya sekedar belajar-belajar dengan belajar membaca, belajar menyampaikan bisa nggak kalau seperti ini, bagaimana caranya supaya orang paham. Ini waladan, ini fathah tain pasti ada alifnya. Ini dal posisi di akhir tuh. Waladan, waladin, waladun. Ini ya. Memang kenapa dal ini nggak ada di awal? Kalau dal di awal, ini termasuk salah satu bagian huruf egois. Huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf lain. Gitu. Jadi adanya dia di akhir. Kalau dia di awal, nggak bisa nyambung dengan huruf lain. Kalaupun di tengah, sudah putus sampai di situ. Walaupun dia harus bersambung dengan, disambung secara makna, secara kata, tapi tidak ditulis nyambung gitu loh. Jadi kalau setelah dal misalkan mim, ya sudah dal itu nggak bisa nyambung ke mim. Itulah dikatakan huruf egois. Huruf yang nggak bisa disambung. Tapi huruf lain nyambung sama dia bisa. Setelah huruf ini, huruf-huruf egois itu ada alif, ya, hamzah. Hamzah kadang-kadang bisa dia minjem rumah ya. Dal, zal, ro, zai, waw. Tuh. Itu huruf-huruf egois. Huruf-huruf yang nggak bisa disambung. Nah ini ya bagiannya nih, zal, ro, zai. Coba perhatikan, dal dengan zal hanya titik bedanya. Ro dan zai juga hanya titik. Nah makanya ini tidak ditulis bagaimana posisi zal di awal, dal di tengah, dan di akhir. Hanya ada di akhir saja. Karena kalau di awal, dia sudah nggak bisa nyambung ke huruf lain. Kalaupun di tengah, sudah sampai huruf egois ini. Jadi misalkan zal, setelah zal ada sin, ya sudah nggak bisa zal ini nyambung ke sin, ya nih. Nabazan, nabazin, nabazun. Zal, nabazan, nabazin, nabazun. Zal ya, zal ini agak sedikit sulit. A'udzu, ini zal ini a'udzu ya. A'udzu billah. Ada orang yang baca a'uju. Ada juga bilang a'udu, bukan a'udu, bukan a'uju, tapi a'udzu zal ya, zal ini. Nabazan, nabazin, nabazun. Ro tuh. Ro nih. Ro hanya ada posisi ditulis di sini di akhir. Karena ro di awal, di tengah, ya sudah nggak bisa nyambung. Syajaron, syajarin, syajarun. Syajaron, syajarin, syajarun, syajarun. Nggak ada yang manjang, kosar semua ini. Syajaron, syajarin, syajarun. Zai. Apa bedanya ro dengan zai? Sama, bedanya cuma di titik-titik saja. Ingat itu. Kalau lupa titik, ya sudah nggak bisa baca Quran. Udah pinter, udah bisa baca Quran, bingung membedakan mana nun, mana ba, mana ta, mana iya. Susah. Ada kan seringkali. Nah ini dilatih itu ya. Dilatih. Saya tertarik dengan ungkapan Pak Ari kemarin. Awalnya saya sakit hati dibilang, ngajar kok nggak bisa tajwid gitu ya. Tapi Pak Ari nggak selesai sampai di situ. Oleh sebab itu mari belajar. Karena dengan belajar kita bisa mengajar jadi profesional. Itu katanya, kata seorang ibu yang memberikan saya jadi semangat. Iya ya, saya kan ngajar, berarti ngajar harus nambah ilmu. Begitu ya Bu ya. Gitu. Jadi belum titik. Ngajar itu harus ada ilmunya, harus ada tajwidnya. Nggak boleh ngajar
kalau belum ada ilmunya. Tapi gimana, kan saya sudah ngajar. Ya, yang ibu bisa sampaikan. Kalau ibu bisa menyampaikan, bapak bisa menyampaikan tentang alif, ba, ta, sa, ya itu dulu. Nah, sambil mencari ilmunya kembali. Ilmu mutlak untuk membaca Quran, untuk profesional ngajarin Quran itu harus ada ilmu tajwidnya. Itu dulu. Ya, setelah ilmu tajwid kan nanti bisa memahami Quran, indeks Qurannya, nahu dan sorobnya, bahasa Arabnya ya. Sin nih. Sin tuh. Ini sin, posisi di awal. Nih, di awal penulisan kayak gini. Walaupun ini di tengah, tapi ini awal. Kenapa soal di awal? Karena setelah ro nggak mungkin nyambung dengan sin. Ini posisi di awal. Sin ini posisi di akhir. Posisi di tengah, sinnya nggak ditulisin di sini ya. Di contoh ini nanti kita dalam metode lain lagi tambahan, nanti ada huruf di awal, di tengah, di akhir, nanti ada ya di 7 jam lancar baca Quran ada, di metode saya juga ada. Ya, sin ini di awal, ini di akhir. Di akhir seperti ini. Di tengahnya nggak ada yang di sini. Faroshan enggak, sin kecil. Farosan, farosin, farosun. Fa wa patah fa, ro wa patah ro, faro. Bisa patah, bisa ada juga yang fa PSA, ro PSA. Itu ya, ada apa aja lah ya. Pokoknya ngeja. Farosan, farosin, farosun, sin. Farosan, farosin, farosun. Gitu. Coba dari awal lagi ya. Ini dari awal. Nabazan, nabazin, nabazun, nabazun. Syajaron, syajarin, syajarun. Barozan, barozin, barozun. Farosan, farosin, farosun. Hari saya emang nggak punya diktatnya, nggak buka catatan, nggak apa-apa, nanti kan diulang. Inilah yang saya katakan, tidak ada yang sia-sia. Kalau di komputernya mah nggak usah punya diktatnya, nggak usah punya catatan, orang di komputernya sudah ada, tak tunjukin nih tulisannya. Saya kan belum punya, nanti diulang terus ya, diulang lagi, diulang lagi. Ini shin, shin tuh, shin di tengah, nih di tengah nih, karena nyambung tuh. Ini shin di akhir, ya shin, shin di awalnya bentuknya sama seperti shin ini, cuma tinggal pakai titik. Ini kan di awal. Kenapa di awal itu kan ada di tengah? Iya, karena dari ro ini nggak bisa nyambung ke sin, jadi posisinya posisi di awal penulisan lagi. Sin di awal tinggal dipindahin ke sini, seperti ini bentuknya. Ini kenapa jadi sin di awal lagi? Karena setelah ro ini tidak bisa nyambung dengan sin. Itu. Hamasyan, hamasyin, hamasyun, tuh shin ya. Hadada. Hamasyan, hamasyin, hamasyun. Ini sod. Sod dan dad bedanya apa coba? Ya di titik. Sod gak ada titiknya, dad ada titiknya tuh. Kofalson nih, posisi sod. Sod di tengah berarti ini. Di tengah kan? Tuh, karena ada alif. Gitu. Ini di akhir seperti ini. Huruf hijaiyah itu posisi di akhir selalu kembali ke asli. Sama seperti kita. Kenapa kita pengen pulang kampung? Ya, harus ingat jati diri. Hidup ini untuk apa? Tujuannya apa? Gitu. Makanya bagus momentum pulang kampung itu. Tapi jangan pulang kampung cuman pamer doang, nggak berbagi. Itu ada kan seperti itu. Ini sod. Kofason, kofasin, kofasun, sode, sode, sode. Tuh. Kalau sudah berbaris jadi so. Kalau belum jadi sode. Nanti kita belajar huruf-huruf hijaiyah ya, secara bunyi. Secara bunyi. Kita kan kadang-kadang nggak tahu. Tahu tulisannya aja, ngebunyiinnya gimana kadang-kadang kita nggak tahu. Nih sod. Kofason, kofasin, kofasun. Dikupasin lain lagi, kalau kupasin pakai sin, ini kupasin gitu ya. Syirotol sod, ini ada unsur o nya. Dod arob ariobon yobod dod di a, berarti ini posisi di tengah, ini di akhir. Ain ariobon ariobin ariobon, ini obod.
To nih, posisi to kalau to mah sama aja, ya. Bentuknya tidak berubah bentuk. Gitu. Di awal, di tengah, di akhir sarua sama baik. Tuh. To. Halapon, halapin, halapun. Tuh, ini to. Coba dari atas lagi di sini ya. Hamasyan, hamasyin, hamasyun. Qafason, qafasin, qafas.